Shalom. Ya, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang masih juga ada untuk setiap kita malam ini belajar bersama firman Tuhan. Malam ini saya dapat satu kata yang saya akan bagikan untuk setiap kita, yang saya juga tentunya selalu rindu untuk boleh kehidupan kita semakin hari semakin diperkaya dengan firman. Bertahan ya, bertahan, tetap bertahan. Saya ambil dari Matius 24 ayat 8 sampai 13. Firman Tuhan, Pak Hendro minta tolong. Terima kasih. Tetap bertahan. Matius 24 ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Penderitaan, bukan kesukaan, penderitaan. Ya, 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama Yesus. Kita semua di sini pengikut Yesus. Terus Pak Hendro, dan banyak orang akan murtad. Ini yang ngomong Yesus. Akan murtad. Kenapa? Nggak kuat dengan penderitaan yang akan ada di depan kita. Mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kok bisa ya? 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini nabi palsu bercerita tentang hanya memberitakan yang enak-enak aja di telinga, sehingga membuat pengikut-pengikut Yesus tidak siap pada saat menghadapi penderitaan di dalam hidup ini. Mereka nggak mau. Loh, selama ini saya dengarnya kok Yesus baik, memberkati, wah segala yang enak-enak didengar di kuping sampai warak ya. Tapi begitu diperhadapkan dengan penderitaan, akan banyak yang tersesat dan murtad. 12. Dan karena makin banyak bertambahnya kedurhakaan, maka kasih, nah ini loh, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Egoisnya keluar. Sudah luntur kasih Bapa yang ada selama ini diberikan kepada anak-anaknya. Terakhir 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita tahu pada saat kita menerima Yesus ya, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, kita selamat. Tapi toh dalam konteks ini, kalau kita nggak bertahan, hilang keselamatan kita. Siapa yang dapat bertahan sampai pada kesudahannya, dialah yang akan selamat. Makanya saya ambil judul tetap bertahan. Harus tetap bertahan. Bertahan itu sendiri dalam kamus Indonesia berarti tetap pada tempatnya, ya, tidak beranjak ataupun mundur. Bertahan, tetap tidak beranjak, tidak mudah digeser ke kanan ke kiri, apalagi mundur. Kalau kita sudah mundur dari Tuhan, di Ibrani dikatakan Tuhan tidak akan berkenan kepada kita. Bertahan. Sekarang bagaimana sih supaya kita bisa tetap bertahan? Kita lihat di Matius 17 ayat 5. Matius 17 ayat 5. Nah, adanya perubahan atmosfer ya yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Ini perubahan atmosfer surgawi ya. Saya berbicara tentang perubahan atmosfer di alam roh.
di alam roh ya. Karena apa saya berkata seperti ini? Ini kan seringkali kita dengar khotbah atau hamba-hambanya berbicara bahwa si iblis sedang gencar-gencarnya ingin mencoba untuk menjatuhkan setiap orang percaya, anak-anak Tuhan. Ya, mereka tidak mau menghancurkan orang-orang yang sudah mereka tunggangi. Orang-orang yang belum percaya Yesus, firman Tuhan katakan mereka sedang ditunggangi oleh iblis. Ngapain lagi? Ya toh, capek-capek sudah ditunggangi kok. Sekarang iblis itu sedang berusaha untuk mencoba mengganggu terus seperti singa yang mengaum-ngaum untuk siap menelan setiap orang-orang yang tidak mau ikut dalam kegerakan roh. Jadi adanya perubahan atmosfer yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata dan hanya dapat dirasakan dengan kekuatan dari alam roh. Kita kok bisa tahu sekarang sudah permulaan zaman baru? Ya itu tadi, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Itu kita bisa rasakan hanya di dalam roh. Kalau roh kita kuat di dalam Tuhan, kita bisa tahu kok. Hari-hari ini keadaan dunia ini seperti apa, gereja Tuhan seperti apa. Roh Kudus akan memberikan kita kepekaan akan hal itu. Ya, kekuatan dari alam roh yang dimana kita sebagai anak-anak Allah itu hidup di dalamnya. Kita ini sudah hidup di dalam realmnya Holy Spirit, di dalam alam roh. Jadi kita harus tahu bahwa ini nggak main-main. Yang tadi dikatakan harus bertahan. Situasi kondisi apapun yang Tuhan izinkan untuk kita alami, tetap bertahan, jangan bergeser. Yesus katakan, kalau engkau bergeser, engkau mundur ke kanan atau ke kiri, itu kita akan kehilangan keselamatan itu. Tidak akan selamat maksudnya ya. Oh tadi mana Pak Hendro? Ini pada saat Petrus, Yakobus dan Yohanes diajak Yesus ke gunung ya. Dan tiba-tiba di ayat 5, sedang Petrus berkata-kata kepada Yesus ya, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini yang saya tekankan, dengarkanlah dia. Ini yang ngomong Allah Bapa ya. Maksudnya di sini Bapak bilang, dengar nih setiap perkataanku. Kan firman itu kan perkataannya Allah. Dengarkanlah dia. Jadi mau nggak mau kita agar dapat bertahan terus harus mau mendengarkan setiap pengajaran dari Tuhan Yesus untuk meresponi apa yang akan ada di depan kita. Dikatakan tadi akan banyak mengalami penderitaan, terutama gereja Tuhan akan dimurnikan. Gereja Tuhan akan dimurnikan karena seperti ini. Saya dapat gambaran ya. Lalang dan gandum kan itu tumbuh bersama. Ya, pada saat pengerja-pengerja bilang, "Oh Tuhan, lalangnya tak bersinsek yo." Jangan, Tuhan Yesus bilang. Kalau engkau bersihkan sekarang lalangnya, nanti gandum akan ikut tercabut. Biar aja tumbuh sama-sama. Nanti waktunya baru kalau Tuhan bilang pisahkan, yang mana lalang, yang mana gandum, itu akan terpisah. Kambing dan domba juga perumpamaannya. Nah, jadi kan pada saat ini sebenarnya Tuhan juga membiarkan orang baik hidup bersama dengan orang jahat. Makanya kan firman Tuhan mengatakan pergaulan yang jahat dapat merusak kebiasaan yang baik. Gitu. Kita perlunya minta sensor dari Roh Kudus untuk kita boleh dapat berteman hanya kepada orang-orang yang baik saja, yang berkenan kepada Tuhan. Dalam kehidupan bergereja dan di dunia nyata, itu lalang dan gandum akan tumbuh bersama-sama. Dalam mendengarkan Yesus, yaitu belajar firman tentunya, ya, terutama di keempat Injil. Karena kembali saya katakan kita hidup di perjanjian baru, jadi kita harus ikut perkataan-perkataan Yesus yang terutama tertulis di keempat Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Satu,
di dalam mendengarkan Yesus sebagai guru besar kita, yaitu juga roh yang ada di dalam kita akan mengingatkan setiap kita perkataan-perkataan yang sudah Yesus katakan, ajarkan kepada setiap murid-muridnya. Kita harus memiliki iman yang teguh. Untuk dapat bertahan, kita harus mendengarkan setiap perkataan Yesus, pengajaran yang dari Tuhan Yesus, tetapi harus memiliki iman yang teguh. Iman yang teguh itu percaya dalam ketekunan mengikut Yesus. Tekun itu harus memiliki keseriusan. Kalau kita buka kamus, tekun itu harus memiliki keseriusan. Nggak bisa setengah-setengah. Suam-suam kuku, nggak bisa. Harus memiliki hati yang penuh untuk Yesus, hati yang bulat, agar pada saat kita dalam mengikuti Yesus dengan memiliki ketekunan, maka kita akan membuahkan iman yang teguh. Percaya sama Yesus, percaya wes. Jalan hidup kita sesulit apapun, aku percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkanku. Firman-Mu itu yang selalu menopang hidupku. Kekuatan yang daripada Engkau itu selalu membawaku untuk tetap kuat di dalam Engkau, bertahan dalam situasi kondisi apapun. Iman yang teguh. Percaya dalam ketekunan ikut Yesus itu sama dengan juga kita nurut, taat untuk melakukan setiap apa yang sudah diperintahkan Tuhan. Ya, tunduk, patuh kepada Tuhan. Ya, kalau kita tekun mengikut Yesus itu sama juga dengan kita nurut, taat, melakukan apa yang sudah Tuhan ajarkan atau perintahkan kepada setiap kita. Semakin banyak kita diperkaya dengan kekayaan rohani, pembelajarannya sama dengan padi. Kita tahu ya, padi kan semakin berisi dia semakin melengkung, tunduk gitu. Orang kan bisa tahu ya, kalau kita semakin kaya rohani, kita pasti akan tunduk. Bukti bahwa kita tunduk sama Tuhan, taat sama Tuhan. Bukannya malah kaya rohani tapi malah begini, kayak burung merak ya. Pada saat melebarkan ekornya itu kan, itu adalah satu kesombongan buat si burung itu. Begitu. Jadi intinya bahwa biarlah kita didapati juga sama seperti padi-padi yang berisi melengkung. Maksudnya merendahkan diri di hadapan Tuhan, di bawah tangan Tuhan yang kuat, ya, memiliki ketekunan, ketaatan untuk selalu nurut, taat kepada perintah-perintahnya. Itu adalah satu perbuatan tanda kita mengasihi Dia. Dan teruji memiliki iman yang teguh, itu juga adalah salah satu kekuatan untuk kita dapat bertahan. 2. Setia pada panggilan Tuhan. Setia dalam panggilan Tuhan, pada panggilan Tuhan, itu kuncinya tadi kan, harus memiliki iman yang teguh di poin pertama, dan juga kita harus memiliki kekuatan senantiasa di dalam Dia. Pada saat kita mengalami kelemahan, kejenuhan untuk mengikuti Yesus, katakan kepada jiwamu, dengar jiwaku, ya, engkau sudah memiliki satu pribadi yang sungguh luar biasa, itu Yesus sebagai juru selamatmu. Ayo katakan, jiwaku bangkit, jangan letih gitu. Pada saat kita mengikut Yesus, pasti tantangan tuh ada aja di depan, ya. Jalanan itu tidak mulus, banyak kerikil-kerikil yang harus kita lalui. Tapi jangan pernah takut, kita tidak sendiri. Selalu ada yang menyertai kita, yaitu Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang besar yang ada selalu di dalam kita. Setia pada panggilan Tuhan itu sama juga dengan kita akan kuat di dalam Dia. Dunia, ya, kehidupan di dunia ini itu diikat oleh pemujaan terhadap kesuksesan. Orang dunia hanya mau melihat kepada orang-orang yang sukses aja. Oh, lu sukses, oke, gue berteman sama lu. Gagal ya, oh ini orang gagal terus nih, nggak jadi berkat nih orang, gitu ya. Jadi dunia ini
hanya diikat oleh pemujaan terhadap kesuksesan. Tetapi apa yang Tuhan maksudkan dengan kesuksesan itu? Kesuksesan versi Tuhan adalah, kesuksesan di mata Tuhan adalah kesetiaan memenuhi panggilannya. Itu baru kita disebut sukses. Ini adalah kata-kata bijak dari Billy Graham. Begitu. Bukannya berarti kita nggak boleh sukses, ya boleh lah. Harus dong malah ya. Sebagai anak Tuhan kita harus sukses. Tapi ingat ya. Tapi ingat, di atas intelektual masih ada satu lagi. Apa? Jadi jangan mentok cuma sampai di intelektual aja, kecakapan, kepandaian, atau kesuksesan. Di atas intelektual masih ada wisdom. Itu yang tertinggi, hikmat. Dan hikmat itu sendiri adalah Yesus. Ya, harta kita ya, Pastor. Yesus itu harta kita. Our holy legacy. Jesus Christ. Dialah di atas segalanya. Jadi di atas kepintaran kita, intelektual kita, itu juga sebenarnya kan Tuhan yang kasih. Masih ada satu, jangan lupa. Jangan sombong gitu. Jadi, oh ya lo ingat ya, masih ada wisdom nih. Masih ada lagi di atas kita, intelektual kepintaran kita, yaitu Yesus, wisdom, sang hikmat. Kesuksesan dunia tidak menjamin sukacita di dalam Tuhan. Benar gak? Banyak tuh orang-orang kaya mati bunuh diri. Artis-artis, siapapun orang-orang kaya tuh udah nggak tahu mau ngapain dengan duitnya, tidak ketemu si hikmat itu, si wisdom, bunuh diri. Banyak loh orang-orang yang kaya raya, ngetop dan lain sebagainya, sukses ya untuk dunia. Ukuran dunia mereka sukses, di mata Tuhan enggak. Karena apa? Ya belum ketemu sama si wisdom. Makanya pendek pikirannya. Dibully kanan kiri, langsung bunuh diri. Nggak ada dasar yang kokoh di dalam iman percaya kepada Allah yang hidup. Jadi kesuksesan dunia tidak menjamin sukacita di dalam Tuhan. Setialah terhadap panggilan Tuhan. Kita diajar untuk setia pada panggilan Tuhan. Saya pernah baca buku The High Calling, the most high calling di dalam hidup kita ya. Panggilan tertinggi nih, panggilan tertinggi. Yaitu melayani Dia, melayani Sang Hikmat, Yesus, Sang Juru Selamat. Setia pada panggilan itu. Kita dipanggil untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk hidup dalam Kristus dan harus bertobat setiap hari. Dulu sering saya katakan ke teman-teman saya, prinsip hidup saya, tidak ada hari tanpa pertobatan, saya katakan. Untuk saya ya, saya bilang. Karena apa? Kita ini manusia kan lemah ya. Pasti ada aja lah salah kita. Dari kita bangun pagi sampai malam hari, nggak mungkin kita tidak bikin kesalahan. Pasti ada. Jadi tidak ada hari tanpa pertobatan. Ya, kita hidup dalam Kristus untuk mau bertobat setiap hari, menyadari betapa berbahayanya dosa itu. Ya, diri kita yang kita tidak perlu menutupi diri kita di hadapan Tuhan. Karena berkali-kali saya katakan di hadapan Tuhan semua kita ini telanjang. Tidak ada satupun yang tersembunyi dalam perbuatan perilaku kita sehari-hari. Ya, kita harus menyadari betapa berbahayanya dosa itu karena kita memiliki satu sikap atau pribadi ya, karakter juga bisa dikatakan, atau sifat ya, yang tersembunyi oleh orang lain tapi hanya kita yang tahu dengan Tuhan, yaitu licik. Ya, licik dalam arti begini, manusia ini liciknya hidup dalam kepalsuan dan kemunafikan yang dapat merusak citra Allah tanpa kita sadari loh. Kalau kita ini ya
hidup dengan kepalsuan dan kemunafikan, itu sesungguhnya kita itu sedang merusak citra Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Setiap orang yang sudah percaya dan sudah diselamatkan. Di dalam Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan. Makanya ada satu lagu yang dulu sangat saya suka, Pastor. Pure heart, restore my heart. Untuk kita memiliki hati yang pure di hadapan Tuhan. Pure heart, hati yang betul-betul bersih di hadapan Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Kenapa enggak? Saya percaya bisa. Bisa kok. Makanya tadi saya bilang, kalau mau bertahan dalam ketekunan, berarti kita sudah memiliki komitmen mau serius untuk dapat memenuhi panggilan Tuhan tadi, melayani Dia. Dimanapun Tuhan taruh, Tuhan tempatkan, saya percaya kita bisa kok menjadi anak-anak Allah Bapa yang menjadi kesukaan dan kebanggaan Dia di dalam hidup kita. Di dalam Matius 24 ayat 45 dan 47 sampai 47, Matius 24, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Setia. Ya, setia pada panggilan Tuhan. Poin kedua kan tadi kan dikatakan setia pada panggilan Tuhan. Nah, sekarang nih firmannya nih. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Wise. Bijaksana juga dikasih Tuhan, bukan dari kita sendiri nih. Kebijaksanaan itu. Kita menjadi orang yang bijaksana itu dari Tuhan. Otoritasnya turun dari atas. Yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Jadi siapa nih? Tuhan lagi nyari hamba yang setia dan bijaksana, yang dapat diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Sekarang ini kan Tuhan bertanya nih, menjelaskan kepada murid-muridnya. Aku sedang bertanya, Tuhan bilang. Nah, di ayat 46 ini jawaban Yesus. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ketika tuannya itu datang, jadi harus bertahan sampai finish. Jangan putus di tengah jalan. Kita sudah memulainya dengan roh, jangan mengakhiri dengan daging. Karena di sini Yesus berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Setiap kita ada tugas masing-masing dalam hidup ini. Bukan cuma numpang lewat. Ketika tuannya ikut datang. Ya. Entah Yesus menjemput kita dalam kematian atau nanti menjemput di awan-awan, kita tetap setia melakukan tugas kita. Ya tadi, the high calling, melayani Tuhan untuk jiwa-jiwa ketika Tuhan itu datang. Terus di 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ada reward di 47 ya, untuk setiap kita yang mau setia dan memiliki hati yang bijaksana di dalam mengikut Yesus Tuhan. Saya diingatkan ini Musa sama Yusuf, ya. Musa dipercayakan untuk menjadi pengurus rumah Allah dalam menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Yusuf adalah yang membuka jalan untuk bangsa Israel dapat terpelihara kelaparan, ya. Sampai generasi-generasi berikutnya pun selamat oleh si Yusuf pada saat dia dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Saya diingatkan itu, tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Nggak perlu takut kok.
jangan menggunakan dengan akal budi sendiri, kepintaran sendiri, ataupun dengan kuat gagah sendiri. Jangan. Kita sungguh sangat memerlukan peran Roh Kudus di dalam menjalankan tugas kita, agar dapat dimampukan untuk melakukan tepat seperti yang Bapa mau. Di 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan. Ini Paulus sama Apolos ya. Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Maksudnya begini, setiap kita perlu tertanam di dalam Tuhan. Melalui apa? Ya ini tempat ini wadahnya, agar kita tetap berdiri kokoh di hadapan Tuhan di dalam menghadapi setiap situasi kondisi yang ada di depan kita. Ya. Jadi Paulus berkata, aku menanam, kita perlu ditanam. Apolos menyiram, kita pun perlu disiram. Tetapi ingat, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Dengan cara apa Tuhan memberi pertumbuhan? Allah yang memberi pertumbuhan, yaitu dengarkanlah Dia. Bapak kan sudah ngomong, dengarkanlah Dia, kepadanya lah aku berkenan. Jadi fokusnya hanya kepada Yesus, perkataan Yesus, fokus hanya kepada perkataan Yesus. Bapak yang suruh kok, dengarkanlah Dia. Kita pun begitu, setelah kita ditanam, sudah disiram ya, dengan kesegaran rohani, kesegaran rohani, Allah sendiri akan memberikan kita pertumbuhan. Nah, kalau kita sudah bertumbuh, kita pun sekarang harus bisa seperti Paulus menanam. Apa yang ditanam? Firman, benih firman, tanam. Orang-orang di sekitar kita memerlukan firman, kasih benih. Nanti pasti juga ada yang menyiram. Ya. Bagian yang menyiram juga ada, memberikan masukan yang positif, yang baik ya, pengajaran yang sehat, agar setiap jiwa-jiwa yang kita layani boleh mengalami pertumbuhan. Tapi ingat ya, yang memberi pertumbuhan itu adalah Allah kita, Bapa di surga, melalui Roh-Nya. Setelah firman ditabur, kesaksian-kesaksian hidup yang baik-baik kita masukkan kepada mereka, ya, menjadi mereka kaya rohani. Allah yang memberi pertumbuhan melalui Roh Kudus. Di sini maksudnya apa? Agar kita tidak bermegah diri. Oh, saya sudah memenangkan 5 jiwa. Nah, bukan kita yang memenangkan jiwa, itu Roh Kudus yang menjamah setiap mereka. Begitupun kita dulu, pada saat kita bertobat, memang ada yang menanam dan menyiram kepada kita kebenaran-kebenaran prinsip dari pengajaran Yesus, kerajaan surga. Tapi tetap Tuhan, Roh Kudus yang memegang peranan penting untuk kita bertumbuh di dalam Dia. Ya. Yudas 1 ayat 24. Kita cepat aja bentar lagi. Yudas 1 ayat 24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadap kemuliaannya. Terus ayat berikutnya, Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad, dari sekarang ya mungkin ya. Dan sekarang dan selama-lamanya, dan sampai selama-lamanya. Jadi ini kita harus kembali sadar tadi ya, bahwa segala sesuatu itu dalam hidup ini itu sumbernya dari atas, dari Tuhan kita. Tidak ada satupun kita yang bisa memegahkan diri akan hal itu. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan oleh karena kita merasa kita melakukannya, mengerjakannya. Terus di ayat yang tetap di Yudas, coba di ayat 20 sekarang Pak Hendro, kita mundur. Ini ya, berdoa dalam Roh Kudus.
Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Tadi saya katakan iman yang paling suci adalah iman yang murni di hadapan Tuhan, ya, yang sungguh-sungguh memiliki keseriusan untuk menangkap ataupun mengerti akan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan hari-hari ini. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus itu ternyata penting. Berdoa dalam Roh Kudus penting. Saya akan kasih referensi kenapa penting berdoa dalam Roh Kudus. Kita lihat di Yohanes 15 ayat 15. Kita harus sekarang belajar melatih kita untuk selalu berdoa dalam Roh Kudus. Bukan hanya berbahasa roh aja. Berbahasa roh itu penting karena kita juga sedang berbicara langsung dengan Bapa kita, mengucapkan kata-kata yang tidak dapat diucapkan oleh kita secara bahasa kita, tapi Roh Kudus yang menyampaikannya kepada Bapa di surga. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, ini Yesus ngomong, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi ini benang merahnya, referensinya saya lari ke ayat ini begini. Pada saat kita berdoa dalam Roh Kudus, itu Roh Kudus akan menyatakan. Ini seringkali saya dapat. Saya bilang, Tuhan, kalau saya berdoa dalam Roh Kudus, jadi begini, yang terucap itu dari mulut saya itu bukan hanya untuk kepentingan saya. Saya minta ini, saya minta itu dan lain sebagainya, bukan. Tapi saya dipimpin oleh Roh Kudus untuk berdoa tentang apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan. Begitu. Banyak hal saya dapat. Seperti tadi pagi. Tadi pagi pada saat juga saya ulangi lagi mempersiapkan ini, Tuhan bilang, catat. Di sini saya catat, nanti saya akan siarkan. Bahwa begini. Pengajaran yang saya dapat hari-hari ini begini. Bila kita expect ya, seseorang melakukan apa yang kita mau, ya, atau kita harapkan sesuai dengan perkataan Yesus tadi kan kita kan mau belajar harus dengarkan Yesus, perkataan dia. Nah, pada saat kita mengekspektasi, mengharapkan seseorang melakukan apa yang kita mau atau kita harapkan sesuai dengan perkataan Yesus, tetapi orang itu tidak melakukannya, bawa dalam doa. Melalui kejadian setiap hari, apa yang boleh kita alami tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau dulu saya lebih gampangnya begini, duh, ini orang kok bikin susah saya ya gitu. Tapi sekarang Roh Kudus membalikan. Roh Kudus bilang, jangan berkata seperti itu. Kita harus berkata begini, Tuhan, melalui kejadian ini Tuhan, aku ini mau kau didik apa? Didikan yang akan kau berikan kepadaku ini apa Tuhan? Kok aku bisa mengalami hari ini orang suka bilang bad mood atau apa segala macam. Tapi justru sekarang kita harus nanya, Tuhan, melalui kejadian ini Engkau sedang mendidik aku ini apa? Supaya aku bisa memiliki respon yang benar kepadamu, ya Tuhan. Jadi untuk menjadi teladan bagi sesama atau mau diperbarui hidup dari hari ke hari, kita harus belajar mengubah sudut pandang kita mengenai sesama kita. Apapun itu. Waktu saya di Jakarta kemarin seperti itu, sudah lama nggak ketemu keluarga, saya sekarang suka sedih. Saya bilang, Tuhan, saya datang ke sini, saya rindu semua keluarga saya ini dipulihkan, dalam arti seperti apa yang sudah Tuhan banyak ajarkan kepada saya. Nah, pada saat saya menemukan kekecewaan satu lepas satu, kok kakak saya yang begini, yang satu ini begini, Roh Kudus selalu ingatkan saya, bawa dalam doa keluargamu. Engkau percaya ada pemulihan, pasti terjadi. Nah, melalui ini engkau harus belajar bahwa pelayanan kasih yang sesungguhnya kita harus banyak memiliki toleransi untuk mengubah sudut pandang kita mengenai orang-orang di sekitar kita. Melalui perbuatan-perbuatan yang boleh kita lakukan dari hari ke hari,
itu sesungguhnya kita sedang mendidik diri kita sendiri untuk dapat menjadi teladan bagi orang lain. Tadi pagi pada saat saya berdoa, saya sedang persiapkan untuk sharing firman malam hari ini, ya, khotbah ya dari Yesus gitu. Saya percaya khususnya untuk kedua gembala kita ya, Pastor Sam, Pastor Gary bersama ya Ibu Lucy sebagai istri Pastor Sam, juga Bu Lydia, bahwa sesungguhnya ada tugas besar yang sudah Tuhan siapkan ya untuk House of Kana. Kita percaya itu. Kita harus dukung dalam doa. House of Kana ini memang bagi saya bahwa Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang besar untuk House of Kana. Dan saya dengar kata masuk itu berkali-kali. Ayo harus masuk dalam apa yang sudah Tuhan tetapkan untuk dikerjakan di tempat ini. Ya, jangan tunda lagi. Tuhan katakan, ayo kita harus masuk dalam kegerakan itu. Karena waktunya terbatas dan Tuhan memang sudah tetapkan bahwa tempat ini itu menjadi bagian untuk juga melakukan perkara-perkara yang sudah Tuhan siapkan untuk melayani banyak jiwa-jiwa. Tuhan minta jangan ragu, percaya aja dengan caranya Tuhan kok, bukan caranya kita. Minta hikmat dari Tuhan, wisdom itu pasti akan diberikan kepada setiap kita. Ya, saya percaya bahwa apapun yang sudah Tuhan tetapkan, berkali-kali juga saya katakan untuk setiap kita, khususnya tempat ini, karena tadi kan saya katakan Tuhan sudah tanam kita nih di sini nih, pasti ada kok rencana Tuhan yang tidak akan pernah gagal, tidak akan bisa gagal, ya, asal kita percaya, jangan ragu, dan kita harus mengambil keputusan untuk bisa masuk di dalamnya. Tugas besar itu sudah menanti untuk kita semua melalui hamba-hambanya, ya. Terus sementara saya berdoa juga, di dalam pekerjaan, saya dapatnya di dalam pekerjaannya Pak Chris ya. Tuhan tuh sampai kasih saya ayat di Yeskiel 3 ya, untuk saya bacakan aja ya, bahwa begini. Tuhan katakan untuk Pak Chris begini loh, bahwa lihat aku meneguhkan hatimu ya, untuk melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu untuk melawan ketegaran hati mereka. Mungkin pada saat ini di dalam pekerjaan apa Pak Chris juga ditugaskan untuk banyak menangkan jiwa, saya tidak tahu ya. Seperti batu intan dikatakan di Yeskiel 3 ayat 8 dan 9. Yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mereka, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Jadi saya tidak tahu, saya bilang Tuhan berikan saya keberanian pada saat firman ini disampaikan, juga pesan-pesanmu, karena saya juga merasa kalau saya tidak menyampaikan ini saya suka berhutang gitu loh. Tapi kalaupun ya, tapi tetap kita harus uji ya, jangan terus oh itu benar kok, enggak. Tuhan katakan segala sesuatu harus diuji, dan memang sudah waktunya kok, sudah waktunya ini kita untuk betul-betul mau memiliki keseriusan mengikuti kegerakan Tuhan. Bahkan Tuhan katakan untuk semua kita semua di tempat ini ya, Tuhan telah memperlengkapi dengan banyak karunia. Ayo kita bersatu merendahkan diri ya satu sama lain dalam takut akan Tuhan. Saya percaya di mana ada unity, ada saling kesatuan, saling mengasihi, di situ Roh Kudus akan dapat bergerak dengan leluasa. Saya menghimbau, mengajak memiliki kerinduan, ya, karena Tuhan katakan untuk semua di tempat ini Tuhan telah memperlengkapi banyak karunia. Ayo, untuk apa? Untuk modal kita pelayanan. Bersatu, saling merendahkan diri satu sama lain, dan dalam takut akan Tuhan. Nah, itu adalah penghormatan kita kepada Tuhan, bukti kasih kita kepada Tuhan. Dan terakhir, pada saat saya bilang Tuhan terima kasih, saya percaya bahwa House of Kana itu tidak lepas dari rencanamu. Engkau tetap memiliki rencana yang besar untuk tempat ini, untuk House of Kana. Sekalipun dengan kasat mata mungkin kok kayaknya berat atau apa, jangan takut. Tuhan bilang jangan ragu. Tuhan bilang percaya aja. Melalui hambanya Pastor Sam juga Pastor Gary,
Bahkan Pastor Albert aja yang di Jakarta, dari awal saya kenal Pastor Albert, Tuhan sudah bilang, anakku ini memiliki hati Bapa yang penuh kasih. Saya tidak kenal banyak sama Pastor Albert, tapi Tuhan sudah bilang, anakku yang satu ini dia memiliki hati Bapa yang penuh kasih. Jadi biarlah setiap kita boleh mulai mengasah setiap karunia yang ada, saling mengisi satu sama lain, saling menopang. Itu tadi, saling menopang, saling mengisi dengan merendahkan diri satu sama lain dalam takut akan Tuhan. Ya, itu adalah bukti penghormatan kita kepada Tuhan dan bukti kasih kita kepadanya. Terakhir Tuhan katakan bahwa apa yang kita takutkan selama ini, saya tidak tahu ya. Masing-masing kita kan pasti punya ketakutan dan kekhawatiran ya. Pasti dong. Dagingnya kita kan membawa kita pada kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan katakan, apa yang kau takutkan selama ini, ya, Tuhan berkata, jangan takut, itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi dalam hidupmu. Tidak akan pernah menimpamu. Asal satu, engkau tetap teguh di dalam Dia, memiliki iman percaya teguh di dalam Yesus, dan mau terus bertahan di dalam posisi yang benar. 1001 cobaan, godaan yang ada di dalam hidup kita jangan membuat kita bergeser dari posisi kita yang sekarang. Stand firm, tetap berdiri kuat di dalam Tuhan. Jangan ke kanan ke kiri, terlebih-lebih mundur. Jangan, tetap luruskan pandangan kepada Yesus, jalan terus ke depan bersama Yesus. Saya percaya segala sesuatu akan Tuhan jadikan indah pada waktunya. Waktu yang dari Tuhan. Ya. Jadi ingat, apa yang selama ini setiap kita takutkan, Tuhan sudah katakan tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Amin. Saya percaya bahwa damai sejahtera bagi setiap kita, kasih dan iman dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta anugerah yang daripadanya selalu menyertai setiap kita yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak akan pernah dapat binasa. Amin. Terpujilah Tuhan. Kita bangkit berdiri.